Gereja Tuhan dipanggil ikut serta membangun bangsa dan negara dan bertanggung jawab pada pengembangan masyarakat serta terlibat aktif dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus. Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yoel Betakore. Di podcast kali ini saya akan membahas sebuah topik dengan judul partisipasi gereja dalam masyarakat. Gereja menjadi bagian integral yang turut membentuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dan sebagai sebuah lembaga sosial, gereja Tuhan hadir dan ada di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Gereja mempunyai tanggung jawab sebagai mitra strategis dan setara dengan pemerintah untuk membantu negara di dalam menjalankan fungsi dan perannya di dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Gereja diutus ke tengah-tengah dunia. Gereja ada di bangsa ini untuk berpartisipasi, terlibat aktif membangun bangsa dan negara di dalam berbagai sektor dan bidang kehidupan. John Hill mengatakan bahwa perintah Tuhan bagi orang Israel untuk mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan Babel merupakan perintah yang tidak biasa. Melalui perintah ini, doa yang biasanya orang Israel lakukan bagi kesejahteraan Yerusalem sekarang menjadi doa bagi kebaikan kerajaan Babel. Doa yang biasanya dipanjatkan dari bait Allah di Yerusalem kini dilakukan dari kota di mana bait Allah itu dihancurkan. Di dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada dua hal penting dari ayat ini. Yang pertama yaitu mengusahakan, dan yang kedua adalah berdoa untuk kesejahteraan kota. Sesuai dengan sebuah istilah yang kita kenal secara umum yaitu ora et labora. Berdoa dan berusaha, berdoa dan bekerja. Yang pertama, orang Kristen dipanggil, gereja Tuhan dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Kata usahakan ini memiliki arti kegiatan melakukan sesuatu dengan tenaga, pikiran untuk mencapai sesuatu. Apa yang membedakan orang Kristen, gereja Tuhan di dalam mengusahakan kesejahteraan bangsa dan negara? Terletak pada motivasi dan pengharapan kita. Orang Kristen dimotivasi oleh kasih dan pengorbanan Kristus. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kehadiran orang Kristen, gereja Tuhan di Indonesia seharusnya membuat bangsa ini semakin sejahtera, semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan dipanggil untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Mengusahakan kesejahteraan bangsa tanpa mendoakan membuat kita mudah lupa siapa Allah yang berdaulat dan yang telah membentuk bangsa ini. Dan kita percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berdoa bagi kota, berdoa bagi bangsa sebagai satu bentuk kasih kita kepada kota kita, kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa kita, yaitu mengusahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan masyarakat, dan berdoa bagi kota kita. Dan hal ini selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umatnya, agar umatnya hidup menjadi berkat bagi orang lain. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk atensi Anda semua. Jika podcast ini memberkati Anda, mohon dapat di-share, like, dan subscribe.
sehingga semakin banyak orang yang menikmati manfaat dari podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.